ini ya. Kasih tahu terus ya. Syukran Ci ya. Jazakallahu khairan. Lanjut ya. Tadi musim apa? Musim durian ya? Ya. Saat ini adalah musimnya musim enak dan sejuk Bapak Ibu. Jangan bilang musim dingin, jangan. Musim enak dan sejuk ya. Ya. Januari ini luar biasa musimnya ya kan. Pokoknya enak dan sejuk lah ya kan. Kalau dingin mah pasti. Ya, kemarin 1 Oktober itu kami terbang ke Tanah Suci itu panasnya luar biasa. Sampai jam 3 pagi ya kan. Itu masih wajah itu kebakar. Tapi yang namanya di Madinah ya nikmat aja gitu ya kan. Nah, alhamdulillah ini kesini sudah mulai banyak hujan, masya Allah. Kemarin jamaah kami ya Baji ya kemarin ya Baji Holik itu keberangkatan guru ngaji tanggal 12 November di Mekah 5 hari itu hujan sampai 3 kali ya, bahkan ketika waktu tawaf itu sampai diguyur hujan, sholat di Maqam Ibrahim sampai pelataran itu di sini Pak itu air menggenang ini jalan ini gitu ya, pokoknya indah saja lah, indah saja ya. Ya, nah ini perlu kita siapkan semuanya. Kita jamaah semuanya sebelum kita ngobrol yang lain, kita simak satu video lagi ya. Ya, semua bisa ke Baitullah, insya Allah ya. Ini adalah kedatangan kami pada tanggal 1 Oktober ya. Nah ini pesannya lagi isi bensin Bang. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Baik, terima kasih ya. Iklan Pak, iklan ya. Ya, lanjut ya. Nah, malam hari ini khusus kita akan menyiapkan tentang persiapan ya. Persiapan sebelum kita berangkat umroh, apa sih yang perlu kita siapkan gitu kan? Bekal apa sih yang perlu kita bawa gitu kan agar perjalanan mudah dan indah tadi. Ya, apa pertama Bapak Ibu itu perbanyak doa. Jamaah sekalian, di antara kita pasti pernah berdoa. Doanya sangat panjang dan lama ya. Dalam satu kesempatan kita pernah berdoa bahkan sampai mungkin apa ya, kita doanya panjang sekali gitu ya, tetapi ternyata doa yang panjang itu ternyata mungkin nggak sampai 1 jam doa kita ya, mungkin hanya 30 menit atau mungkin diantara kita pernah doa 1 jam lebih, itu sudah panjang banget ya doanya ya. Nah bayangkan Bapak Ibu, ada satu kondisi di mana doa-doa kondisi itu Allah kabulkan doanya. Kondisi apa itu? Kondisi sedang safar, sedang perjalanan ya. Jadi bahkan Rasulullah menyebutkan 3 doa yang doa itu pasti Allah kabulkan. Doanya siapa itu? Di antaranya orang yang sedang bepergian. Nah yang spesial adalah kita perginya, safar kita bukan safar biasa, bukan safar ngunjungin keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, tapi safarnya menuju Baitullah, menuju Mekah Madinah, menuju tempat yang paling mulia semuka bumi.
yaitu adalah Baitullah. Kita ingin menjadi tamunya Allah dan kita ingin berkunjung ke Baitullah sana. Maka ini adalah safar yang sangat spesial, safar yang sangat istimewa sekali. Maka Bapak Ibu tentunya ini adalah keberkahan di atas keberkahan. Maka maksud saya apa? Yuk perbanyak doa. Mulai malam hari ini sampai nanti kita berangkat, sampai proses ibadahnya, Bapak Ibu tolong banyak doa. Ya, banyak doa. Bapak Ibu, satu rahasia yang perlu kita ketahui adalah Mekah adalah wujud nyata, ya, fakta nyata, adalah negeri yang banyak didoakan oleh kakek kita, buyut kita, ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu sosok Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sangat banyak doanya, Masya Allah. Mendoakan keturunannya, mendoakan pasangannya, mendoakan anaknya, bahkan mendoakan negeri itu. Negeri yang saat ini mau kita kunjungi, yaitu negeri apa? Mekah Al-Mukarramah. Maka Bapak Ibu, ya, Mekah itu makmur bukan karena dia banyak minyak, bukan. Mekah itu makmur bukan karena dia kerajaan, bukan. Tapi berkah doanya seorang orang yang soleh, seorang nabi. Ya, siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkah doa. Maka kita tahu, ya, apa yang kita rasakan hari ini, ya, baik mungkin kebahagiaan, kelapangan hidup, kenyamanan, kesejahteraan, ini adalah karena apa? Karena doa-doa dari orang-orang tua kita. Maka Bapak Ibu, yuk, catatan pertama adalah mulai sekarang Bapak Ibu tolong tulis doa yang Bapak Ibu mau doakan apa saja selama perjalanan umroh ini. Bapak Ibu, kita nanti, ya, ketika Bapak Ibu pamitan dengan saudara, dengan anak, dengan keluarga, ya kan? Kemudian keluar dari pintu rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Hari detik itu pula, maka doanya mustajabah semua. Sampai nanti kita di hotel, sampai nanti kita ke bandara, nanti kita ke Jeddah, nanti kemudian kita umroh, nanti kita ke Madinah, ya, 10 hari lamanya itu semua doa Allah kabulkan. Maka keren apa keren, ya? Doa sepanjang itu Bapak Ibu, kalau tidak dimaksimalkan waktunya, sayang sekali. Maka catatan pertama adalah mulai sekarang Bapak Ibu silakan tulis doa apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan yang indah ini. Ya, itu pertama. Terus yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, doa itu adalah rasa optimis. Rasa sesuatu yang membuat orang itu bergairah, bersemangat. Dia punya harapan, gitu ya. Maka Bapak Ibu, selain kita berdoa, maka ruh dari doa itu adalah, semangatnya adalah apa? Kita itu selalu berpikiran positif, selalu berprasangka baik, selalu kemudian mengedepankan, oh ini baik-baik saja. Ya, Bapak Ibu, saya punya kisah. Ya, suatu ketika ini orang Badui Arab, ya, orang Badui Arab, bukan Badui Banten sini, itu pernah ngobrol sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ya kenapa? Nanti di Yaumul Hisab, ya, di hari pembangkitan itu, ya, di hari pembalasan itu, nanti siapa yang ngadilin saya? Wah, gitu kata dia. Jadi dia nanya sama siapa? Nanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, nanti saya di hari kiamat itu, di hari hisab itu, siapa yang jadi hakim yang ngadilin saya? Apa kata Rasulullah? Dialah Al-Hakim. Dialah Allah yang maha bijaksana, yang maha adil. Gitu kan? Dialah Ar-Rahman yang akan menjadi hakim kamu. Apa kata orang Badui? Alhamdulillah kalau begitu. Saya bersyukur. Loh, kok bersyukur? Karena hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Perhatikan Bapak Ibu. Apa kata dia? Alhamdulillah saya bersyukur yang menjadi hakimnya siapa? Allah. Ya kan? Dan apa kata dia? Dia optimis sekali apa? Karena hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Coba perhatikan. Dia betapa optimis, betapa yakin, betapa percaya diri bahwa dia sama Allah baik-baik saja. Ya. Nah, ini motivasi Bapak Ibu, ya, motivasi. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini ada kalanya panas, dingin, lapang, sempit, gitu kan? Sakit, sehat,
sedih, bahagia, betul kan? Kurang, cukup, gitu kan? Nangis, tertawa, itu selalu begitu. Tapi ingatkah kita, tidak mungkin daun-daun yang rontok dari dedaunan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Kita sepakat itu ya? Sepakat. Maka Bapak Ibu, tidak mungkin yang terjadi menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, yuk pertama yuk, selain tadi kita banyak doa, yang kedua, doa itu adalah ruh dari apa? Rasa optimis kita, rasa percaya diri kita, rasa kita berprasangka baik dengan Allah. Maka katakan kepada diri kita, ya, kepada diri kita, apapun yang terjadi adalah tanda kebaikan. Ikutin saya, ya. Apapun yang terjadi adalah tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Apapun yang Apapun terjadi yang terjadi adalah tanda kebaikan. kebaikan. Apapun Apapun yang terjadi yang terjadi adalah adalah tanda tanda kebaikan. kebaikan. Baik, luar biasa jamaah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi frame kita, menjadi panduan kita bahwa tidak ada yang menimpa kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatur urusan kita semuanya tentang baik, buruk, qada dan qadarnya, ya? Maka Bapak Ibu, perjalanan umroh ini bukan sekedar kita jalan naik pesawat, masuk hotel, tawaf 7 kali, ya, kemudian sa'i, tahalul, bukan. Tetapi ada rasa yang perlu kita persiapkan tadi, ya, rasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lebih mantapkan lagi, lebih kita dalamkan lagi di setiap kajian-kajian kita insya Allah. Baik, kita lanjut ya, jamaah sekalian. Wah, ini lagi selfie, Bu. Lagi sok keren itu. Ya, ini zamannya Pak Jiholik ini ya. Siapa Ji? Ya, James Bond. Pak Suyati nih ya. Ini Pak Suyati gitu kan. Beliau ini umroh kemarin sempat ragu-ragu yo. Kok biayanya murah nih? Wah, jangan-jangan ditelantarin. Beliau cerita itu. Aduh. Karena itu rata-rata apa? Ya di atas 25 semua gitu kan. Ya 27, 30 gitu. Bahkan jamaah kami, zaman ini beliau ini Ustaz Ridwan, Masya Allah. Beliau guru kita semuanya. Itu dari Ciamis, Ji ya? Kemarin ya? Ciamis ya? Ciamis itu bahkan waktu kita biasanya setelah setiap hari kita ada ketemu bareng, kita kumpul di musola, kita ngaji bareng, kita muhasabah bareng, kita evaluasi bareng kegiatan itu kan, itu pada curhat. Dan Masya Allah mereka sempat menyampaikan, Pak, di tempat kami umroh itu tidak ada yang murah, yang paling murah itu 30 juta, itu pun pakai shuttle bus gitu kan. Ketika kami mendapatkan umroh program ini gitu kan, itu tadi, ntar di sana gimana, pesawatnya jangan-jangan sampai Jeddah gitu kan. Nanti di sana gimana makanya, Masya Allah ya. Beliau yang bisa banyak bercerita, tapi saya hanya ungkapkan sedikit. Ya, beliau sangat bahagia bisa berangkat bersama kami, bisa terlayani dengan baik. Dan Masya Allah, ala kulli hal semua baik-baik saja. Gitu ya, alhamdulillah. Ya, nah jamaah sekalian, tadi sudah dibuka oleh Pak Jiholik dengan baik sekali. Bagaimana ketika kita harus menguatkan persaudaraan hari ini. Saling bersaudara, dan memudahkan urusan saudaranya. Bapak Ibu sekalian, saya punya cerita tentang jamaah kita 2015 kurang lebih 2015 kami mendampingi guru ngaji juga sama DKM se-Indonesia. Waktu itu ada 50 jamaah. Saya ingat betul ya, ada jamaah kami sudah sepuh, sudah 70 tahun ke atas. Ya usia itu kan usia sangat renta ya Bapak Ibu ya. Beliau umroh sendiri nggak ada yang nemenin ya. Bahkan beliau ketika mohon izin ketika di kamar mandi itu kan, itu BAB itu kadang-kadang ya nggak bersih gitu loh ya. Nggak bersih, kadang kotor sampai ke sana kemari gitu kan. Dan beliau jalannya susah. Sangat susah sekali. Nggak ada keluarga yang dampingin gitu. Kemudian ketika waktu tawaf, karena kondisinya padat gitu kan, kita putuskan sepertinya beliau harus pakai kursi roda ya, karena susah jalannya. Ya, saya pernah juga dampingin keluarga dari Kendal itu ya, itu setiap 2 menit berhenti, itu kan Masya Allah ya.
Itu tantangan betul. Tapi gimana? Beliau adalah keluarga kita, jamaah kita, itu kan. Nah, kembali ke beliau tadi, ya akhirnya karena beliau tidak ada, saya waktu itu tidak ada kontak keluarganya, ya, karena dari 50 jamaah ini tuh dari beberapa daerah, ya kan. Saya juga baru kenal waktu itu. Tapi kemudian kita putuskan harus kita bantu beliau, ya. Ya udah harus kita sewa kursi dorong, ya waktu itu sekitar 300 rial nyewanya. Tapi yang unik Bapak Ibu, ada 2 orang jamaah kami, suami istri, orang Cibinong, ya kan. Beliau menawarkan diri. Tadinya kita mau patungan, yuk kita patungan yuk buat ibu ini, kita patungan, ya kan. Kita sewakan kursi roda, gitu. Tapi beliau menawarkan diri, Pak boleh nggak saya sama istri saya dorong beliau? Masya Allah ya. Itu Pak, padahal beliau itu orang yang baru pertama umroh. Kebayang ya, orang yang baru pertama umroh. Kita Pak, orang yang ya jangankan sudah pernah umroh, yang sudah sering umroh itu pengen dekat dengan Ka'bah. Apalagi barangkali yang baru pertama. Itu rasa rindu itu berat sekali dan ingin betul-betul dekat dengan Ka'bah. Tempat kiblat kita, tempat menghadap kita sholat, ya sejak kecil bahkan kita belum pernah memandang, ya kita pengen melihat Ka'bah. Ya Masya Allah. Nah beliau Pak, orang yang baru pertama umroh, tetapi mengorbankan kesenangan pribadi dekat dengan Ka'bah, beliau melayani orang lain. Kita tahu kursi roda itu nggak boleh masuk ke tempat tawaf Pak, ya nggak boleh masuk ke tempat tawaf, dia harus tawaf di atas, tawaf di atas, dan itu jaraknya jauh Pak, ya lumayan. Artinya sekali tawaf di bawah itu maksudnya 2 kali di bawah, itu di atas baru sekali. Jadi hampir 2 kali lipat lebih, tergantung ya. Artinya memang itu jangkauannya lebih, diameternya lebih besar di atas. Ya. Kembali tadi ya, rasa rindu dengan Ka'bah tadi. Ya, saya punya guru juga, Masya Allah. Waktu itu ada seorang yang tunanetra. Beliau tidak bisa melihat, tapi beliau dapat hadiah umroh. Nah, yang memberi hadiah ini bingung. Nah, kalau beliau umroh, siapa yang dampingin? Gitu kan? Sementara beliau tidak bisa berjalan normal. Maka dipilihlah, saya punya guru saya dipilih untuk nemenin beliau. Masya Allah, beliau bercerita, ketika nanti Bapak Ibu kita masuk Masjidil Haram, kemudian nanti turun eskalator, nanti pas di depan Ka'bah itu Pak, itu orang yang melihat Ka'bah pasti nangis Pak. Demi Allah pasti nangis lihat Ka'bah. Ya kan? Itu orang yang bisa melihat loh Pak. Itu pasti nangis. Ya, betapa itu tempat yang dulu Rasulullah di sana, dulu tempat yang dimana baginda Nabi Muhammad, Nabi kita itu melihat Ka'bah, mencium Ka'bah, tawaf di situ, itu pasti nangis Pak. Ya. Dan yang menarik adalah orang yang tunanetra tadi kan nggak bisa lihat Ka'bah Pak ya. Itu baru turun Pak pelataran Pak, dia nangisnya lebih nangis daripada yang melihat Pak. Ajaib bukan? Pertanyaannya, siapa yang membuat dia nangis Pak? Allah. Kok sampai dia bisa buat nangis tuh apa alasannya gitu loh ya? Padahal dia tidak bisa melihat Ka'bah. Sesuatu yang mungkin kita tidak bisa pahami betul. Tetapi itulah anugerah, itulah karunia. Dan kedekatan itu, rasa pengen dekat Ka'bah itu semua hal yang biasa. Nah, sahabat kita tadi, yang 2 orang tadi, yang menawarkan diri, mendorong sahabat yang lain dari jauhan Ka'bah, di tempat atas itu, Masya Allah. Beliau akan itu. Ya selesai tawaf, selesai sa'i. Yang menarik Pak, apa yang terjadi berikutnya? Masya Allah, ketika lagi makan cerita Pak, alhamdulillah kami berdua dimudahkan Allah bisa mencium Hajar Aswad. Wah, Masya Allah, saya kaget Pak. Kita tahu Pak, kondisi Hajar Aswad itu begitu penuh. Beliau cerita, Pak, entah nggak tahu kenapa, ketika kami masuk ke sana, itu seakan-akan kebuka itu Hajar Aswad Pak. Orang-orang tuh pada nyingkir Pak. Beliau cerita sendiri Bu. Saya sampai mau nangis Bu. Ketika Raudhah itu Pak, saat ini masuk Raudhah itu Pak, itu pakai aplikasi, itu sangat mudah. Dulu Pak, Allah ya Karim, itu masuk Raudhah itu harus berjubel, harus berjuang, harus kemudian ngantrinya luar biasa. Tapi sekarang mudah. Sampai jamaah kami yang nggak kuat ngantri muntah-muntah banyak, gitu kan. Tapi sekarang sangat mudah. Beliau juga bercerita, sekian kali masuk Raudhah itu bolak-balik. Berkat apa Bapak Ibu? Memudahkan urusan saudaranya. Masya Allah. Dan Bapak Ibu, semua itu akan Allah berikan kepada kita. Maka perjalanan yang indah ini harus kita buat lebih indah dan mudah. Ya,
dengan kita tadi, terima kasih yang sudah membuka kamera, ya kan? Sudah memperkenalkan diri itu dalam rangka apa? Kita menyatukan hati kita, Pak. Menyatukan hati dan rasa kita, wahai Bapak Ibu sekalian, agar bukan sekedar kita dapat umrohnya, tapi dapat lebih dari itu, kekeluargaannya, kebersamaannya, keberkahannya, dan Allah ridho insya Allah semuanya. Jadi kita sepakat ya, nanti mulai sekarang dan seterusnya kita sudah bersaudara dan kita harus belajar memudahkan urusan orang lain, memudahkan urusan saudara kita semuanya, insya Allah. Baik, lanjut. Wah, ini para pejuang kita nih. Ya, yang tadi ya, ini teman-teman kita semua. Nah, nanti yang ikhwanya wajib gundul semua ya. Siap ya, Pak Heru ya. Ya. Pak Sadriman ya, Pak Joko, semua siap ya? Nah, ya kan? Kapan lagi Pak? Ya Pak Asep ya. Ini Pak Budi nih. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini unik ya. Sekian orang ini punya background yang berbeda, punya kebiasaan berbeda, punya latar belakang berbeda, keilmuan berbeda. Ya, ada yang Jamaah Tabligh, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Persis, ada yang Salafi, macam-macam. Ya, tapi kita satu hati, Pak. Ya, maka beda itu boleh, Pak. Ya, nggak apa-apa. Beda itu memang hal yang biasa. Loh, kita sama istri kita beda. Ya, Pak Heru ya. Lo nggak beda nggak jadi anak. Ya harus beda ya Mas Soleh, harus beda. Lo Upin Ipin beda Pak, ya kan? Apa bedanya? Rambut. Harus beda, ya kan? Karena kalau nggak beda nggak seru. Garam sama gula harus beda, ya kan? Tapi beda itu jadi indah Pak. Apa indahnya? Pelangi Pak. Pelangi, ya kan? Itu jadi indah. Warna-warni itu jadi indah di sana. Maka boleh kita berbeda. Mungkin nanti kita akan berbeda sikap, Pak. Akan berbeda pandangan, berbeda fikih, berbeda pendapat. Tidak masalah. Tapi ingat, ya berjamaah, ukhuwah itu jauh lebih utama daripada perbedaan. Ya, semua bisa dibicarakan, semua bisa dikompromikan, semua bisa dibicarakan baik-baik. Misalkan nanti kan, Pak, saya kayaknya ini nih mau itikaf saja ke masjid, itu kan? Ya monggo Pak, nggak apa-apa. Saya maunya ini aja lah, nggak ikut city tour. Saya mau jalan-jalan sendiri ke Gua Hiro, gitu kan? Ya monggo, itu kan? Intinya ngomong aja, itu kan? Nggak masalah, itu kan? Nanti kalau ada waktu kita antar ya, ya kan nggak masalah, gitu kan? Artinya ya semua bisa dibicarakan, disampaikan dengan baik, gitu kan? Karena kita adalah keluarga, kita sudah sepakat, maka al-barokah fil jamaah. Keberkahan itu adalah berjamaah, insya Allah ya. Baik ya. Kita lanjut. Ada persiapan berikutnya yang juga sangat penting ini Bapak Ibu. Apa itu? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Mulai sekarang yuk Bapak Ibu yuk. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 3 ya kurang lebih 1 bulan lebih lah ya kan? 1 bulan kurang lebih. Hari. Nah, cakep. 6 hari. Iya. Ya kan? Maka yuk sekarang tetap jaga kesehatan ya. Nanti ketika mendekati 2 pekan, 1 pekan ya kan, jangan tidur malam. Lu kok nggak malam Pak? Saya tidur siang dong. Ya maksudnya jangan malam-malam gitu. Ya kan? Tidur jam 10 maksimal, tidurlah, tidur itu kan, istirahat, dijaga betul kondisi fisik itu. Ya kan? Makan pedas, terlalu asin, terlalu asam juga jangan, ya kan? Yang lebih baik gimana? Ya kalau makan ajak temennya. Undang kita lah. Biar seru. Ya Ci ya. Ya, pokok jaga kesehatan. Jaga kesehatan betul Bapak Ibu. Ini penting ya. Karena kita akan ibadah fisik semuanya. Ya, tawaf, ya Masya Allah itu tawaf itu panjang banget Pak. Ya, 7 putaran, ya kan? Kemudian sa'i juga 7 putaran. Semua itu jalan Pak, ya kan? Ada sih, ada naik kereta apa? Sepeda listrik juga ada, ya kan? Cuman bayar. Ya, artinya itu semua butuh fisik yang kuat. Maka yuk kita latihan jaga kesehatan betul. Berikutnya apa? Persiapan bekal ilmu. Insya Allah nanti di manasik-manasik berikutnya ya pekan depan kita setiap Ahad malam Senin kita akan ngaji bareng, menyiapkan bekal ilmu apa sih yang perlu kita siapkan, ibadah apa sih yang kemudian nanti harus kita laksanakan di sana biar kita umrohnya nanti maksimal, ibadahnya maksimal ya. Kemudian juga hal-hal yang perlu kita siapkan apa saja sih nanti. Nah, nanti insya Allah kita akan sama-sama belajar nanti ya. Setiap Ahad malam insya Allah.
ya. Kemudian perlengkapan selama umroh nanti kami akan share ya. Saya harus bawa berapa celana Pak? Perlu bawa sarung nggak? Perlu bawa kacamata nggak? Apa saja nih? Nah, ini nanti kita akan sharing terus ya, persiapan-persiapan ya. Contoh sederhana misalkan, kenapa mau pakai kacamata ya kan? Biar keren lah, ya nggak keren gitu. Di sana itu kalau siang Pak itu silau, silau banget itu kan. Ada ke haram itu kan apa namanya? Ubinya putih banget tuh sering mengganggu mata kita. Maka itu Kak. Apalagi kalau kadang apa City Tour, pergi ziarah ke Jabal Rohmah, ke Arafah, ke apa? Ke Uhud gitu kan, ke Syuhada Uhud, ke kemana saja itu di sana itu kadang-kadang memang silau ya, cahayanya terlalu silau, kita perlu kacamata ya. Nanti bawa payung. Nah, payung itu juga penting di Arafah Bapak Ibu, nanti kita ke Arafah bukan untuk wukuf ya. Bukan, karena bukan musim haji ya. Kita ke sana bawa payung, nanti kita siapkan semuanya. Hal yang terkait itu semua. Kemudian ini ada yang penting Bapak Ibu, aplikasi nusuk ya. Nanti di manasik yang ketiga insya Allah kita akan lebih fokus tentang aplikasi nusuk. Ini aplikasi untuk masuk rodoh ya. Saya bilang tadi. Jadi alhamdulillah masuk rodoh itu sekarang jauh lebih mudah. Ada jadwal masing-masing. Dari travel ada namanya tasrih ya. Surat izin masuk ke rodoh. Nanti dibuatkan. Tapi kalau kita punya nusuk, nanti kita bisa masuk lagi. Jadi bisa masuk rodoh 2 kali. Apa itu rodoh? Nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Kemudian kuota internet Bapak Ibu kita akan siapkan ya. Karena di sana komunikasi semua by telepon ya, by WA. Tadi sebagaimana disampaikan Pak Jiholik, kalau misalkan nanti kami ya menyampaikan informasi apapun, ya minimal dijawablah. Minimal jempolnya keluar Pak gitu. Oke, gitu kan. Ini saya nggak tahu ini orangnya tidur atau orangnya ngantuk nih, kok nggak ada jawabannya, sepi amat nih grup. Paketnya habis, Ustaz. Oh, paketnya habis. Iya, itu ini nanti perlu dicarikan solusi. Makanya Bapak Ibu, nanti kita akan cari ya kan, karena kuota yang dipakai di Indonesia dengan di Saudi atau negara transit itu berbeda. Ya, misalkan nanti M3 ya Telkomsel pakai 3XL itu nanti akan kita pandu semuanya. Ya, maka nanti kita komunikasi ya by WA. Maka mulai sekarang dan seterusnya, kalau ada informasi apapun mohon dijawab, direspon ya. Sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk oh ini nyampe nih responnya nih. Ya kan? Karena memberikan jawaban oke, jempol itu membahagiakan kami, Pak. Oh, nyampe alhamdulillah gitu kan. Jangan-jangan nggak nyampe ya, masalah ya. Repot nanti ya kan. Gitu. Ya, terakhir Bapak Ibu uang real ya. Nanti kita akan juga kasih saran berapa sih uang real yang perlu Bapak Ibu bawa ya kan, tergantung yang bawa ya, mau tergantung berapa koper nih nanti ya, beranak kopernya nanti. Ya, ala kuliah nanti akan kita pandu ya berapa yang pas gitu kan. Kalaupun nggak bawa juga apa-apa, minimal 10 real. Kok 10 real? Buat potong botak Pak, buat botak. Itu 10 real. Kalaupun Anda nggak bawa berapapun ya kan, karena makanan sudah dijamin, transportasi sudah dijamin, akomodasi sudah semuanya, itu aman semua insya Allah. Ya, karena juga ada jamaah kita seperti itu. Ya, ala kulli hal tidak masalah. Baik, sampai sini saja perjumpaan kita. Kalau ada mau tanyakan silakan ya, semoga Allah berkahi semuanya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Solehan yang telah memberikan materi terutama untuk awalan manasik ini. Silahkan Bapak Ibu yang perlu ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Bukan yang lainnya, tetapi berkaitan dengan materi yang disampaikan. Kalau yang lainnya insya Allah nanti bisa lewat grup. Silahkan. Ya, Anda? Tadi Sudah apa paham semua? tadi peserta, Pak Ustadz? Ya, silakan Bu. Yang apa tadi peserta tadi yang ditulis saya nggak tahu. Peserta yang mana? Masuk peserta tadi kata Bapak apa tadi? Oh, ini rename Bu. Sudah cukup, udah kenal kita Udah. tadi. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa. kasih Pak Ustadz. Yuk sama-sama Bu. Yang lain? Baik, kalau tidak ada,
saya sampaikan saja, tolong dengan setelah ada perkenalan seperti ini bisa ngobrol lewat WA, komunikasi ya, satu sama lain, sehingga ketika nanti ada menasik khususnya yang waktu melaksanakan ibadah umroh, kita sudah satu keluarga. Ukhuwah Islamiyahnya kita Amin, jaga, amin. insya Allah, materi-materinya. Ada yang lain? Silakan, Bapak Ibu. Boleh dibuka ini kameranya, kita foto bareng. Cie, ya. Ya. Dibuka kameranya semuanya, silakan. Oke ya. Siap-siap senyum yang paling indah. Nah, boleh berpasangan biar lebih dekat ya. Pak Heru, Bu Rahma ya, boleh dipegang ya dengan kasih sayang ya kan. Yang belum punya ya doa sama Allah. Pak Joko mana Pak Joko? Ya, Pak Joko lagi nyari bule. Nah, istrinya. Baik, oke ya. Siap ya. Senyum dengan bahagia. Oke. Ya, 3. Oh ya, silakan Pak Zaki, oke ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya, saya coba kirim di grup dulu ya kan, biar memastikan ini ada fotonya. Oke, sebentar ya. Nah, ini foto kita. Oke. Sekali lagi ya. Yo, sekali lagi, yo. Senyum 3, 2, 1. Bahagia. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Ci. Saya kembalikan ke Haji Holik. Baik, Ibu dan Bapak calon ya, materi sudah disampaikan dan insya Allah nanti rekaman akan kita kirim ke grup ya, bisa diulang-ulang, disetel sehingga apa yang disampaikan oleh Ustaz Solehan bisa berbekas di dalam diri kita, khususnya dijadikan sebagai bekal untuk perjalanan nanti selama melakukan umroh dari mulai rumah sampai kembali lagi ke rumah. Insya Allah ya, kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan ya kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya jamaah ya. Ya, insyaallah sehat semuanya. Allah berkati semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. izin ditutup ya semuanya ya. Izin. Yuk. Terima kasih Ustaz. Ya, mari Terima kasih, semuanya. Pak Ustaz, terima Sama-sama. kasih. Yuk.